Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk dosen yang kami hormati, Bapak Ardi Dinallah, BMKOM, mata pelajaran sistem berbasis pengetahuan, telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Berikut adalah materi hasil diskusi kami kelompok satu untuk presentasi yaitu sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada manusia dengan metode serta ini faktor berbasis web. Ini berikut daftar anggota kami. Yang pertama dengan saya sendiri ada Emalia Ramadan dengan NPM 2021 4350 1099. Tidak. Lalu ada saya Rangga Ritau Rizky dengan NPM 2021 4350 1112. Baik, dan saya Bayu Edi Pamungkas dengan NPM 2021 430 1154. Dengan saya Siswandi dengan NPM 2021 4350 1155. Dan saya Muhammad Rafif Kadafi dengan NPM 2021 4350 1166. Baik, dan saya Risa Andriani dengan MPM 2021 4350 2650. Berikut adalah daftar isi dari materi yang kami bawakan. Ada terdiri dari tiga bab. Bab satu pendahuluan, bab tiga pembahasan, bab dua pembahasan, dan bab tiga kesimpulan. Baik, di sini saya akan membacakan bab pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya mendiagnosis penyakit. Banyak orang menghadapi keterbatasan akses medis akibat jarak, biaya, atau ketersediaan dokter. Sebagai solusi, sistem pakar berbasis web dengan metode Certainty-Factor dapat membantu mendiagnosis penyakit seperti influenza, DBD, hepatitis, dan lainnya. Berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna, sistem ini memberikan informasi awal tentang kemungkinan penyakit, memudahkan masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus langsung ke fasilitas medis. Sistem ini diharapkan mendukung diagnosis dini secara akurat dan efisien. A. Tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah mempermudah akses masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mendapatkan informasi awal tentang kondisi kesehatan tanpa harus ke fasilitas medis. Sistem ini mendukung diagnosis dini yang akurat, efisien, dan hemat biaya, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif memantau kesehatan. B. Studi kasus. Studi kasus seseorang pasien mengalami beberapa gejala yang dirasakan. Kondisi ini membuatnya merasa khawatir, tetapi terkadang seseorang pasien kesulitan untuk segera menemui dokter karena jarak ke fasilitas kesehatan cukup jauh dan keterbatasan waktu akibat pekerjaan atau hal lainnya. Yang kedua adalah bab pembahasan. Satu, pengenalan metode Certainty Factor. Dua, kasus diagnosa penyakit. Tiga, contoh kasus diagnostik. Empat, analis dan manfaat sistem yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian metode Certainty Factor. Sejarah metode CF, yaitu faktor kepastian atau Certainty Factor, pertama kali diperkenalkan oleh Shortlife Buchanan
dalam pengembangan sistem Meitjin pada tahun 1984. Serta inti faktor atau CF berfungsi sebagai ukuran kepercayaan dalam parameter klinis yang digunakan Meitjin untuk mengukur sejauh mana keyakinan terhadap suatu diagnosis. Dalam banyak situasi, seringkali ada kondisi di mana jawaban yang pasti tidak dapat ditentukan. Dan ketidakpastian ini bisa berupa peluang atau probabilitas yang bergantung pada hasil dari suatu kejadian. Ketidakpastian tersebut biasanya dipengaruhi oleh dua hal, yakni aturan yang tidak pasti dan respon pengguna yang tidak sepenuh pasti terhadap pertanyaan yang diberikan sistem. Dalam sistem diagnosis penyakit, seringkali pakar tidak bisa menentukan hubungan antara gejala dan penyebab dengan akurasi penuh. Dan pasien juga mungkin tidak dapat mendeskripsikan gejala secara tepat. Hal ini menyebabkan adanya beberapa kemungkinan diagnosis. Pengertian metode CF. Metode certainty factor atau CF adalah metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. CF dikembangkan oleh ahli medis untuk mengukur tingkat keyakinan dalam diagnosis berdasarkan bukti atau gejala yang ada. Nilai CF berkisaran antara -1 hingga 1, di mana CF sama dengan 1 menunjukkan kepastian penuh bahwa sebuah hipotesis atau diagnosis benar. CF sama dengan 0 menunjukkan ketidakpastian atau tidak adanya bukti yang mendukung. CF sama dengan -1 menunjukkan kepastian penuh bahwa hipotesis atau diagnosis tersebut salah. B. Tujuan dan manfaat serta ini faktor. Tujuan metode CF. Serta ini faktor digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam sistem pakar, terutama dalam bidang medis, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepastian terhadap virus penyakit berdasarkan gejala yang diberikan. Dalam dunia medis, diagnosis seringkali tidak pasti karena berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi pasien. CF memungkinkan sistem untuk menggabungkan informasi yang paling bertentangan atau tidak lengkap, serta memberikan hasil yang lebih realistis. Dengan CF, sistem dapat memberikan hasil diagnosis dengan tingkat kepastian yang terukur, sehingga membantu tenaga medis dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Selain itu, CF juga memungkinkan penggabungan berbagai gejala dan kondisi yang ada untuk menghasilkan diagnosis yang lebih akurat, meskipun data yang tersedia terbatas atau ambigu. Manfaat metode CF. Manfaat utama dari penggunaan serta ini faktor adalah kemampuannya untuk menangani ketidakpastian dan memberikan tingkat kepastian terhadap diagnosis yang yang sangat penting dalam dunia medis. CF juga memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan dengan menilai resiko dan prioritas diagnosis berdasarkan gejala yang ada, serta mengarahkan langkah-langkah lebih lanjut yang mungkin diperlukan, seperti pemeriksaan lanjutan. Dengan sistem pakar yang mengandalkan CF, dokter lebih mudah menilai apakah suatu diagnosis cukup kuat untuk diterima atau membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Dengan demikian, CF meningkatkan fleksibilitas dan keakuratan dalam diagnosis, memungkinkan sistem pakar berbasis aturan untuk memberikan hasil yang lebih andal dan membantu proses pengambilan keputusan medis. Baik, selanjutnya mengenai rumus metode certain faktor. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus yang kita pakai dalam sistem.
Pada hakikatnya, dalam sistem berbasis certain faktor yang kami rancang, tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis dihitung berdasarkan kontribusi gejala-gejala yang diminati atau dialami. Berikut adalah kedua gejala. Ini adalah Stop. hipotesis, yang E adalah expert. Untuk setiap gejala, CF dihitung sebagai perkalian antara CF user atau nilai keyakinan dari pengguna dan CF expert dari nilai keyakinan dari pakar. Lalu, setelah menghitung dari setiap gejala yang dialami, dia akan lakukan perhitungan kembali. Yang kedua yaitu penggabungan antara CF dari beberapa gejala untuk penyakit yang sama. Jika ada lebih dari satu gejala untuk suatu penyakitnya gitu. CF gabungan dihitung dengan rumus berikut. CF total sama dengan atau CF gabungan sama dengan CF pertama atau yang dialami dari perhitungan pertama ditambah dengan CF kedua dikali dengan 1 dikurang dengan CF pertama. Di mana eh, CF pertama adalah CF dari gejala pertama dan CF kedua adalah CF dari gejala kedua. Nah, selanjutnya berikut adalah implementasikan dalam proyek. Di sini ada tabel probabilitas penyakit. Nah, di dalamnya ada kode dan penyakitnya. Yang pertama ada P001 influenza, P002 demam berdarah, dengue atau DBD, P003 hepatitis, P004 malaria, P005 campak, P006 tifus atau tipes, P007 cacingan. Ada tabel gejala yang terdiri dari kode gejala dan daftar gejalanya. Ada G001 demam, G002 demam tinggi, G003 batuk, G004 diare, G005 mual, G006 muntah, dan G007 nyeri otot. Selanjutnya ada tabel gejala lagi, ada G008 sakit perut, G009 kram otot, G010 pilek, G011 muntah, G012 tubuh menggigil, G013 tubuh nyeri, G014 penyakit kuning, G015 nyeri sendi, G018 Ya, munculnya bintik merah, G019 gatal, G20 sakit persendian di persendian, G21 sakit kepala. baik, untuk tabel probabilitas penyakit dari tiap gejala mungkin akan disampaikan ketika pendemoan sistem kami. Nah, di sini ada bobot penilaian yang digunakan pada CF sendiri. Nah, di sini kami menggunakan bobot antara -1 sampai dengan 1, di mana -1 adalah pastinya tidak, dan yang bernilai 1 yaitu adalah pasti. Nah, ini adalah uji coba perhitungan secara manual yang telah kami hitung dan sudah terbukti dalam sistem. Ya, jika pada suatu kasus seorang user atau admin mencoba melakukan pengecekan kesehatan dengan menginput data pada halaman book pasti, gejala mualnya pasti, gejala pileknya itu sangat mungkin, dan gejala sakit kepalanya itu pasti. Nah, bisa dilihat dari tabel sebelahnya, di situ sudah ada bahwa demam tinggi yaitu kode gejalanya 002, lalu tingkat keyakinannya pasti, berarti CF usernya adalah 1. Lalu ada juga kode gejalanya itu 003, G003 maaf, gejalanya itu batuk, tingkat keyakinannya pasti, dan pastinya CF usernya itu 1. Dan untuk kode gejala G005, yaitu dengan gejala mual, tingkat keyakinannya pasti, dan CF usernya itu 1. Dan untuk kode gejala
G010 gejalanya itu pilek dan tingkat keyakinannya itu sangat mungkin. Lalu CEP usernya 0,6. Dan untuk terakhir yaitu dengan kode gejala G021 gejalanya itu sakit kepala, tingkat keyakinannya pasti, dan CEP usernya itu 1. Nah, di sini kita akan hitung secara manual. Untuk setiap gejala yang dialami oleh user, kita akan hitung sesuai dengan gejala apa saja sih yang ada pada penyakit, gitu. Nah, di sini kita akan mulai pada penyakit P001. Apakah gejala yang diinputkan ada di penyakit influenza? Ternyata ada, yaitu ada demam G001 dan sakit kepala, yaitu G021. Nah, di sini pada setiap gejala kita akan melakukan perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan user sama expert, atau CF user yang telah diinputkan oleh user dan CF expert yang telah kita uh, inputkan kepada sistem. Nah, di sini CF usernya ada 1, lalu CF expertnya itu 0,2, lalu untuk perhitungannya CF HE untuk gejala ini adalah 1 dikali dengan 0,2, hasilnya itu 0,2. Lalu untuk gejala sakit kepala pun sama, kita akan mengkalikan CF user dengan CF expertnya. Yang dihasilkan ada 0,2. Lalu untuk itu dari kedua gejala ini, setelah diperhitungkan, kita akan melalui perhitungan yang kedua, yaitu kombinasi, di mana dengan rumus CF total 0,2, 0,2 ini diambil dari gejala demam. Lalu hasil gejala demam, maaf. Lalu untuk 0,2 lagi yang di dalam kurung, ini tuh diambil dari dikurang dengan 1 dikurang dengan 0,2 dari hasil gejala demam. Lalu hasilnya adalah dengan total 0,328. 328, maaf. Kalau dipersenkan menjadi, maaf ke sebelumnya, menjadi 32%. Iya, 32%. Boleh next. Setelah dari penyakit yang tadi, kita akan melalui perhitungan penyakit malaria. Sistemnya sama, kita akan perhitungan pertama dan perhitungan kedua untuk setiap gejala. Gejala yang tadi udah diinputkan oleh user, ternyata pada penyakit malaria ini, dia itu mengalami penyakit mual dan tubuh menggigil, di mana mualnya itu CF usernya itu 0,2 dan CF expertnya itu 0, maaf, CF usernya 0,4, lalu CF expertnya itu 0,2. Lalu kita tinggal kalikan dengan hasil 0,08. Tubuh menggigil dengan hasil 0,2. Lalu untuk perhitungan gabungannya, prosesnya sama, CF total 0,08 diambil dari gejala pertama atau gejala buang, lalu 0,2 diambil dari hasil dari tubuh menggigil, gejala 0,12, lalu 1 dikurang 0,08 diambil dari gejala mual, dengan hasil 0,264. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyakit campak. Di sini dengan kode P005. Di sini pada penyakit campak ternyata yang dialami oleh user itu ada demam dan pilek. Nah, kita tinggal perhitungan yang pertama sama, kita kalikan CF user dengan CF expert gitu. Dengan menghasilkan, untuk demam dengan menghasilkan 0,8 dan untuk pilek menghasilkan 0,24. Lalu kita tinggal perhitungkan lagi CF totalnya dengan menghasilkan 0,864. Nah, sekarang untuk selanjutnya, penyakit selanjutnya itu ada penyakit tipes yang dialami oleh user, yaitu yang pertama ada demam, di mana CF usernya itu 1 dan CF expertnya itu 0,4. Nah, di sini karena yang dialami oleh user
hanya demam yang ada di penyakit tipes, berarti kita tidak melakukan proses perhitungan kombinasi karena hanya satu gejala yang dialami oleh penyakit tipes ini. Jadi hasilnya CF totalnya itu 0,4. Nah, yang terakhir itu ada penyakit cacingan. Di sini penyakit cacingan memiliki dua gejala, yaitu yang pertama itu diare dan yang kedua ada mual. Hasil dari gejala diare atau perhitungan gejala diare itu adalah 1. Dan hasil dari perhitungan gejala mual yang pertama itu 0,4. Lalu karena dia ada mengalami dua gejala, kita akan melakukan perhitungan kembali, yaitu dengan perhitungan kombinasi CF totalnya dengan hasil 1,0 atau bisa dipresentasikan yaitu 100%. Oke. Dari perhitungan tadi, di mana user melakukan inputan terhadap gejala apa saja yang dialami, eh, berdasarkan hasil perhitungan sama dengan CF totalnya itu 1,00 atau 1,0 atau bisa juga disebut dipresentasikan sebagai 100%. Maka diagnosis yang diberikan adalah cacingan sebagai penyakit yang paling diderita oleh pasien. Baik, di sini adalah tampilan dari menu home kami, di mana di sini ada tulisan selamat datang dan foto-foto dari kelompok-kelompok kami. Saya akan login. Di sini saya akan login sebagai admin. Nah, username-nya sama admin dan passwordnya. Baik, di sini adalah tampilan dari dashboard kami, di mana ada total user, total diagnosa, daftar penyakit, dan daftar gejala. Kita akan ke slide selanjutnya yang itu diagnosa. Sebagai admin, kita bisa menginput nama pasien di sini untuk didiagnosa gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Sini saya mencontohkan dengan nama Wandi. Mas Wandi, Mas Wandi penyakitnya gejala demam, gejala demamnya pasti, gejala batuknya pasti, gejala mualnya pasti, gejala pilek pileknya pasti, ge- sakit kepala pasti. Kita akan diagnosis. Nah, berikut adalah hasil diagnosis penyakit dari Mas Wandi, di mana gejala yang dialami oleh Mas Wandi adalah pertama ada G001 itu demam dengan tingkat keyakinan pasti yang bernilai 1, dan G003 yaitu batuk dengan tingkat keyakinan pasti bernilai 1, G005 mual bertingkat keyakinan pasti bernilai 1, G010 pilek tingkat keyakinan sangat mungkin dan bernilai 0,6, G021 sakit kepala tingkat keyakinan pasti bernilai 1. Nah, di sini juga terdapat tabel perhitungan penyakit influenza, di mana yang tadi gejala yang disebutkan oleh Mas Wandi terdapat juga di penyakit influenza dengan nilai CF 0,488 dan terdapat juga di perhitungan penyakit campak dengan nilai CF-nya 0,979 dan penyakit tifus dengan nilai CF 0,640. Dan berdasarkan dari gejala yang dipilih oleh Mas Wandi,
dan juga berdasarkan oleh role atau basis aturan yang sudah ditentukan oleh seorang pakar, maka perhitungan algoritma Pearson Factory mengambil nilai CF yang paling tinggi yakni 0,979 atau 97%, yaitu penyakit campak. Berarti Mas Wandi penyakit campak. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Di sini ada riwayat diagnosa, di mana hmm, di sini menampilkan riwayat-riwayat eh, pengguna yang sudah didiagnosa. Dan di sini juga ada daftar user, di mana eh, user yang telah regis ke aplikasi kita ini. Selanjutnya ada daftar penyakit. Nah, di sini kita ada 7 jenis penyakit. Pertama ada influenza, yang kedua ada demam berdarah, yang ketiga ada hepatitis, yang keempat ada malaria, yang kelima ada campak, yang keenam ada tifus, dan yang ketujuh ada cacingan. Di sini juga ada daftar gejala seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya Ali Ramadan. Dan slide selanjutnya di sini ada data rules. Nah, di sini data rules eh, penyakit influenza, gejala demam berdarah bernilai 0,2, gejala batuk bernilai 0,2, gejala nyeri otot bernilai 0,2, gejala sakit kepala bernilai 0,2. Nah, dari gejala-gejala ini menunjukkan perhitungan penyakit influenza. Nah, selanjutnya eh, gejalanya demam tinggi dengan nilai 0,4, trombosit turun dengan nilai 0,4, muncul bintik merah dengan nilai 0,4, sakit di persendian dengan nilai 0,4. Ini perhitungan ini digunakan untuk eh, menghasilkan penyakit demam berdarah. Selanjutnya ada hepatitis dengan gejala demam bernilai 0,6, penyakit kuning bernilai 0,6, nyeri sendi bernilai 0,6, nyeri perut bernilai 0,6. Selanjutnya juga ada malaria dengan gejala demam tinggi bernilai 0,2, mual bernilai 0,2, muntah bernilai 0,2, tubuh menggigil bernilai 0,2, tubuh nyeri bernilai 0,2. Selanjutnya ada campak. Ya, ini dengan gejala demam bernilai 0,8, batuk bernilai 0,8 dan pilek bernilai 0,8. Selanjutnya ada tifus, yakni dengan gejala demam bernilai 0,4, diare bernilai 0,4, mual bernilai 0,4, sakit perut bernilai 0,4, dan kram otot bernilai 0,4. Dan yang terakhir ada cacingan, di mana dengan ada itu muntah bernilai 1, gatal bernilai 1. Nah, ini gejala-gejala ini menunjukkan untuk menghitung sebuah penyakit. Baik. Oke, baik. Selanjutnya, saya itu sebagai pengguna, pengguna. Jadi kita pertama-tama kita membuat sebuah new akun dulu, membuat akun baru. Itu ada di paling bawah. Di sini kita bisa menulis namanya dengan nama kalian masing-masing. Seperti nama saya Bayu Haji, dan username-nya Bayu. Karena nama kalian juga bisa. Passwordnya maksimal dan 8 karakter minimal. Itu kita buat. Nah, di sini kita udah masuk di tampilan awalnya, yang dimana tuh tampilan awal tuh ter, udah ada gejala-gejalanya. Jadi kalian bisa ngisi atau contohnya seperti saya misalkan punya sakit itu punya gejala itu pertama ada demam, yang dimana Oke, demam yang demam ini pasti, dan batuk
batuk itu hampir pasti, dan muntah, muntah itu mungkin, dan eh, sakit kepala pasti. Oke, udah Oke, muncul bintik merah pasti. Nah, sakit di persendian pasti. Nah, eh, trombosit turun sebelah bawah sangat mungkin. Nah, eh, tinggal kita klik diagnosa sekarang. Nah, setelah kita klik diagnosa tersebut itu kita udah si itu gejala-gejalanya itu ada demam, batuk, muntah, trombosit turun, muncul titik merah, sakit di persendian, sakit kepala. Nah, itu pertama tuh ada gambaran itu penyakit influenza yang dimana nilai CFA gejalanya itu ada yang sama, itu ada demam, ada batuk, sama sakit kepala dengan nilai CF 0,462. Dan selanjutnya penyakit kedua itu campak yang dimana gejalanya itu ada demam dan batuk dengan nilai CF-nya itu 0,928. Nah, yang selanjutnya itu ada penyakit demam berdarah DMD atau DBD yang dimana gejalanya itu ada trombosit turun, muncul bintik merah dan sakit di persendian yang dimana nilainya itu 0,098. Nah, eh, jadi dari semua penyakit tadi itu kita mengambil CF yang paling tinggi, itu yang sesuai dengan yang basis aturan yang sudah dibuat tim pakar. CF ini berada di penyakit dampak itu dengan nilai 0,928 atau bisa dibilang 92,8%. Nah, jadi sini kita bisa print, jadi nanti hasilnya keluar dengan nama nama saya itu Bayu Haji pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 22:11 12 25 kayak ya. Riwayat diagnosanya yang dimana eh, apa pasien itu yang baru masuk pertama saya itu pada tanggal 9 Desember 2024 itu penyakitnya campak. Udah kita Yang terakhir, bab 3 kesimpulan. Kesimpulan dari perancangan sistem pakar berbasis web dengan metode Certainty Factor untuk mendiagnosis 7 jenis penyakit, yaitu influenza, DBD, hepatitis, malaria, campak, tifus, dan cacingan, menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosa dengan mengukur tingkat keyakinan berdasarkan gejala pasien. Sistem ini memberikan diagnosa yang lebih akurat. Fitur berbasis web memungkinkan akses yang mudah dan cepat sehingga mempercepat proses diagnosa dan mendukung pengambilan keputusan medis secara efisien. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan diagnosa, memperbaiki kualitas layanan medis. Baik, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi dan aplikasi sebelumnya yang kami tampilkan.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.